Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pertama kali tausiah ke kota DKI Jakarta. Yang pertama kali mengundang saya ke Jakarta adalah Kiai Haji Lutfi Zawawi yang hadir bersama kita pada haul almarhum ayah beliau Kiai Haji Zawawi. Dan sampai hari ini alhamdulillah hubungan kami tetap baik. Lalu kemudian pada kesempatan ini dijemput oleh orang yang selalu kita mintakan doa kepada Allah, Rabbi habli minas solehin, berilah aku anak yang soleh. Mengundang kita nih anak soleh, Datuk Dr. Razi bin Saleh bin Ahmad. Razi bin Saleh bin Ahmad. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan anak-anak yang soleh insyaallah. Dengan syarat sering-sering mengklik inspirasi. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di Makkah ada namanya Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah pertemuan, lembaga tempat bertemu. Tentu di kondominium, di gedung yang megah mewah ada satu tempat pertemuan. Nih, di salah satu kota juga ada satu tempat pertemuan yang indah, parlemen. Maka pasti gedung yang paling mahal dan paling bagus. Yang membangun Darun Nadwah itu namanya Qusay. Siapa namanya? Qusay. Jadi yang kebetulan hamil ingin punya anak, bingung anaknya siapa? Qusay. Apa hubungan Qusay dengan Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay datuknya yang kelima. Artinya apa? Nabi Muhammad keturunan orang kaya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya miskin-miskin aja supaya anak saya baik seperti Nabi Muhammad, rasanya nggak mungkin. Kalau mau anaknya seperti Nabi Muhammad, maka kakek mbahnya juga mesti seperti Qusay. Qusay inilah yang menanggung orang-orang kalau datang berangkat haji, ngasih makan, ngasih minuman gratis, itu Qusay. Jadi kalau mau cucu cicit kita baik, maka kita mesti menjadi Qusay yang mampu membuat gedung pertemuan berkumpul orang ramai Darun Nadwah. Dan orang itu dibelikan makan dan minum, lalu orang berdoa, ya Allah berikanlah anak cucunya baik, maka lahirlah anak cucu yang baik karena doa orang banyak. Itu salah satu tips. Nabi Muhammad itu kan Ustadz memang sudah ditakdirkan jadi nabi. Andai kakeknya tidak baik pun dia tetap juga menjadi nabi. Betul. Tapi kita diminta ada usaha, mengikuti jalan. Jalan itu bahasa Arabnya syari'. Syari' artinya jalan yang lebar. Bahasa Inggrisnya road, ring road, jalan yang memutar. Syari' jalan. Sedangkan tariq jalan yang zahir maupun batin. Sirat adalah titian. Makanya selalu kita meminta ihdinas siratal mustaqim, titian, jembatan. Sedangkan jalan street road disebut dengan syari'. Tadi disebutkan oleh Datuk Dr. Razi, ini syariah, jalan yang luas lebar. Kalau jalan itu lebar, maka orang akan melewati jalan itu tidak lihat agamanya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak beragama sama sekali. Dia pasti akan melewati jalan itu. Maka kita yang menunjukkan Islam ini jalan yang lebar supaya orang mau melewati jalan kita. Alhamdulillah, kata Roger Jaroudi, orang berkebangsaan Prancis tinggal di Paris.
Alhamdulillah aku masuk Islam karena melihat ajaran Islam sebelum ketemu orang Islam. Seandainya aku ketemu orang Islam duluan, pasti aku tidak masuk Islam, kata dia. Dia belajar Islam, baca di internet, belajar Islam, baca di buku. Oh, Islam itu hebat ya, Islam itu mengajarkan kaya ya, Islam itu mengajarkan bisnis ya. Habis itu dia masuk Islam, selesai masuk Islam, sholat di masjid, keluar dari masjid sendal hilang. Alhamdulillah aku belajar Islam dulu, baru kenal orang Islam. Seandainya melihat orang Islam dulu, pasti tidak tertarik. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Razi ingin menunjukkan ini loh Islam yang praktik, yang dipraktekkan, bukan sekedar teori. Karena dalam teorinya Islam itu luar biasa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, lalu kemudian turun ke bawah sampai anak-anak cucunya ini memang para bisnismen. Makanya Nabi Muhammad itu anak yatim. Ketika 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal pergi dalam keadaan juga pergi bisnis, dagang. Ditulis oleh Imam Al-Barzanji dalam syair. Barzanji selalu dibaca pada saat maulid Nabi, akikah anak, walimah nikah, acara maulid. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika sempurna hamil kandungan ibunya 2 bulan, meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah. Dan bapaknya pergi itu bukan dalam acara undangan, pergi dalam acara bisnis. Meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Seorang perempuan yang cantik bernama Aminah, punya suami yang soleh bernama Abdullah, meninggal dalam keadaan syahid karena dia sedang berdagang, berniaga, mencari rezeki yang halal. 2 bulan dalam kandungan. Itulah anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya orang kaya, bisnismen. Ayahnya meninggal dalam keadaan bisnis. Bagaimana dengan paman-pamannya? Ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abbas. Abbas kerjanya kredit, meminjamkan uang. Maka ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan Nabi riba Abbas. Ini keluarga bisnismen. Nabi bertemu dengan Khadijah. Kapan pertemuan itu? Bukan pertemuan saat tausiah tablik akbar. Nabi bertemu Khadijah karena Khadijah punya barang-barang yang banyak, dan siapa saja yang mau membawa barang itu silakan. Ada orang mau bawa barang ini, silakan, jualkan. Nanti bagi hasil. Inilah cikal bakal mudharabah, bagi hasil. Siapa saja mau pergi. Dan ayat bisnis yang selalu dibaca, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita wassaif. Syita musim dingin, saif musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, dan di atas Syam. Makkah, Yaman, Syam. Syam sudah menjadi 4 negara: Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Makkah di tengah, Makkah, Madinah, disebut dengan istilah Hijaz. Bawah Yaman. Jadi orang-orang Arab itu bisnismen. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, dan abu-abu lainnya. Berapa negara bisnis mereka itu sekarang? Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Kenapa musim panas ke Syam? Karena musim panas Syam tidak terlalu panas. Kenapa musim dingin pergi ke Yaman? Karena musim dingin di Yaman tidak terlalu sejuk. Karena
pantai, dekat dengan laut Arab. Maka kalau negeri musim dingin turun ke Syam, salju turun. Maka mereka musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang berapa perjalanan bisnis mereka? Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Yaman. Bisnis 7 negara. Jadi jangan bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib itu Abu Sufyan jual duku antar kecamatan. Mereka ini bisnismen ekspor import. Kenapa mereka disebut jahil? Mereka disebut jahiliyah bukan karena jahil tidak tahu bisnis. Mereka ini para pedagang, korporat, perusahaan ekspor impor. Mereka disebut jahil karena tidak tahu tentang Tuhan. Jahil mereka, luar biasa jahilnya. Dia ambil tepung gandum, dia buat bentuk manusia, dibuat di situ bentuk manusia besar-besar, disembah. Ketika perut lapar, dimakan. Nah itu jahilnya, itu luar biasa. Tidak ada yang lebih jahil daripada itu. Itu yang membuat mereka disebut jahiliyah. Adapun bidang ekonomi, mereka amat sangat maju. Mereka adalah bisnismen yang kaya-kaya. Dan Nabi Muhammad hidup di tengah lingkungan itu, dan dia bawa barang-barang milik Khadijah. Hanya saja ada yang beda. Kalau orang lain yang bawa tidak terlalu banyak lakunya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang bawa, barang laku sekali. Akhirnya Khadijah heran, siapa yang bawa barang dagangan ini? Kenapa untungnya berlipat ganda? Ada seorang anak muda, siapa namanya? Muhammad. Umurnya berapa? 25 tahun. Mana dia? Oh, handsome ini orang. Luar biasa. Oleh sebab itu maka Khadijah mengutus, coba tanya dia, mau tak dia nikah dengan saya? Inilah dalil kalau ada orang baik, perempuan boleh mengutarakan keinginan hatinya. Yang bilang so sweet yang belum nikah. Adapun yang udah nikah senyum-senyum pekat aja lah. Gayung bersambut pucuk dicinta ulam pun tiba. Nabi bersetuju dan paman Nabi meminang Khadijah. Maka menikahlah mereka. Diabadikan kisah itu oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Nabi berusia 25 tahun, anak muda yang sedang di puncak karirnya, dan mahar pernikahan itu isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta yang tidak terlalu mahal 35 juta, kali 20 ekor sama dengan 700 juta, ditambah beberapa uqiyah emas, dihitung sekarang lebih kurang 1, sekian M mahar pernikahan Nabi dengan Khadijah. Tadi bercerita tentang sunnah. Ada orang mengikut sunnah dengan jubahnya, bagus. Ngikut sunnah dengan jenggotnya, bagus. Ngikut sunnah dengan banyak solawatnya, bagus. Ngikut sunnah dengan bagus. Tapi ngikut sunnah dengan mahar 1 M-nya, katanya ikut sunnah. Nabi menikah dengan Khadijah, mahar 20 ekor onta, 700 juta, tambah beberapa uqiyah, 1, sekian miliar. Lalu orang bercerita tentang Nabi Muhammad yang miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Ini Muhammad mana? Yang kamu ceritakan ini Muhammad mana? Muhammad yang kami kenal dalam ajaran Islam adalah Muhammad yang di usia 25 tahun menikah dengan mahar 1, sekian miliar. Lalu kita lihat bagaimana umat Muhammad sekarang dengan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tunai. Layak enggak orang ini disebut pengikut Nabi Muhammad? Itu zaman kita, zaman saya yang pakai seperangkat alat solat. Anak-anak muda sekarang kupinang kau dengan bismillah. Ustadz Somad, itu yang Ustadz ceritakan waktu Nabi umur 25 tahun sebelum jadi Nabi. Iya juga, itu kan sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi dia miskin, dia susah, dia melarat. Oke, sekarang kita melompat dari umur 25 langsung ke umur 63. 25 lompat langsung ke 63. Gimana ceritanya ketika berumur 63?
Nabi berkurban. Kebetulan sekarang bulan Syawal, 27 Syawal, tidak lama lagi Zulqa'dah, habis Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah Nabi berkurban, umur 63 tahun. Berapa ekor? Nabi potong sendiri 63 ekor. Dia berikan pisau kepada Sayyidina Ali, Ali motong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta milik Nabi sendiri. 100 ekor onta kali 35 juta sama dengan 3,5 miliar. Kurban Nabi sendirian. Tadi katanya ngeles. Nah itu kan sebelum jadi Nabi. Nah ini sudah jadi Nabi. Itu kan karena sudah mau meninggal. Susah memang kalau orang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi kalau mau kaya, berkurbanlah 100 ekor onta. Dulu ada pejabat kita berkurban 1 ekor sapi Australia. Seluruh koran heboh menulis 1 sapi limosin Australia. Tapi Nabi berkurban 100 ekor onta, dia tidak tulis. Kenapa? Dia belum dengar ceramah Ustadz Somad. Oleh sebab itu, buka YouTube, tulis di situ Ustadz Somad. Setelah itu baru buka Inspirasi. Apa maknanya? Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad. Yang miskin itu siapa? Yang ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi begitu kurbannya seekor kambing kecil. Anak kambing. Memang ada yang pakai sapi, tapi sapinya dikeroyok 7. Dan saat rapat dengan panitia masjid, bolak-balik angkat tangan. Ada diskon nggak, Pak Panitia? Seluruh jamaah, malam ini kita rapat. Tidak lama lagi hari raya kurban. 1 voucher 2,5 juta. Nah, di antara Bapak Ibu kira-kira kami pengurus masjid hanya menyediakan 2 saja. Kambing dengan sapi. Nah, Bapak Ibu siapa? Saya Pak. Angkat tangan. Nah, Ibu iya. Ibu sapi apa kambing? Kayak kambing. Banyaklah malam itu yang ngaku kambing dan sapi. Tapi semuanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak melihat bagaimana Nabi Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kehidupannya dari mana, Pak Ustadz? Dia awal-awal hidupnya mengambil upah, membawa kambing, onta, lembu ke gurun pasir, yaitu menggembalakan kambing. Setelah dia agak besar sedikit, barulah dia membawa barang-barang dagangan. Lalu kemudian setelah menjadi nabi, ada yang dihalalkan bagi Nabi Muhammad yang sebelumnya tidak pernah dihalalkan pada nabi yang lain. Itulah dia ghanimah, harta rampasan perang. Boleh Ustaz cerita sedikit berapa perolehan harta rampasan perang yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pindah ke Madinah, umur Nabi 53 tahun. 40 jadi Nabi, 13 tahun berdakwah, 40 tambah 13, 53. Pindah ke Madinah umur 53. Tahun pertama 54, tahun kedua 55. Umur 55 Nabi memimpin perang terbesar. Perang itu bernama Perang Badar. Makanya Badar dijadikan salah satu tawassul. Bi ahlil badri ya Allah. Berkat keutamaan orang yang ikut Perang Badar. Perang Badar puncak karir umur Nabi 55 tahun. Badar dengan Madinah jaraknya 150 kilometer. Naik kuda 150 km, umur 55 tahun. Cari umat Muhammad sekarang yang berumur 55 tahun, kasih kuda, suruh naik. Satu jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Ngomong-ngomong, yang ceramah itu pernah nggak naik kuda? Pernah. Naik, foto, turun lagi. Untuk update status saja. Nabi Muhammad umur 55 menjadi panglima perang, naik kuda 150 km.
Umat Muhammad umur 55 membawa map ngurus pensiun. Dengan beberapa keluhan medical check up, asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung koroner, diabetes mellitus. Dari aspek kesehatan kita jauh, dari aspek ekonomi kita jauh, dari aspek makan kita jauh. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Ngelihat tiang aja ngantuk. Tapi mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih ngaku. Yang enggak ngaku, mudah-mudahan kita diakui. Yang aminnya kuat, yang paling khawatir. Lalu kemudian Nabi berperang, dapat harta rampasan perang. Berapa yang diperoleh? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India bercerita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, la taqillu an 50.000 dinar, tidak kurang dari 50.000 keping dinar. Sekarang kita hitung sama-sama, 50.000 keping itu berapa? Satu keping dinar tidak ada uang kertas. Uang kertas ada setelah Amerika punya kerja. Dulu hanya ada dua uang, dirham, perak, dinar, emas. Satu keping dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram. Kalau 1 gram emas 2 juta, 1 gram emas 500.000, maka satu keping itu harganya 2,5 juta. Lebih Pak Ustadz, kemarin ada yang mengatakan 27, karena kita udah lama bersahabat, 2,5 juta. Satu keping itu 2,5 juta. Sekarang kita hitung 50.000 keping, 2,5 juta kali 50.000 keping sama dengan 125 M. Hasil perolehan perang Badar 125 miliar. Lalu Nabi Muhammad jatahnya berapa? Ditulis dalam Al-Quran, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, maka Nabi Muhammad mendapat khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. Sekarang kita hitung sama-sama, 125 miliar, 20% untuk Nabi Muhammad. Berapa miliarkah jatah Nabi? 25 miliar baru satu perang. Perang Badar saja Nabi dapat 25 miliar. Bandingkan dengan PNS golongan 3A gaji 2,5 juta dengan potong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu kali 2,25 miliar. Itu 25 miliar kalau kita belikan cendol, kita bisa berenang semua. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. 25 miliar. Tapi, jangan bayangkan Nabi Muhammad punya istana. Tidak ada istananya. Istana Fir'aun masih ada tegak berdiri. Lalu uang itu kemana dipakai? Dipakai untuk kepentingan umat. Setelah pulang perang datang Fatimah ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, kan kamu baru dapat harta rampasan perang yang banyak. Ini tanganku ini tidak bisa tidur malam tenang karena baru saja buat adonan tepung gandum. Anakku kecil dan aku menimba air karena Ali susah. Tolonglah beri pembantu dan sedikit uang. Apa kata Rasulullah? Fatimah, sebelum tidur malam tasbih 33 kali, sebelum tidur malam tahmid 33 kali, sebelum tidur malam takbir 33. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa maknanya? Yang 25 miliar tadi bukan untuk menyenangkan, tapi untuk mencari ridha Allah. Jangan katakan Nabi miskin, tapi katakan dia kaya, tapi hidup bersahaja. Piring emas nggak boleh, cincin emas nggak boleh, kendaraan mewah berlebihan, cukup keperluan saja.
Saya hanya ingin meluruskan mindset kita, main otak, settingan otak kita hari ini kita install ulang. Jangan lagi berpikir bahwa Islam itu adalah mati. Banyak orang sebelum ngaji semangat kerja, semangat bisnis, tapi setelah ikut ngaji bawaannya mati. Gimana bisnisnya Pak? Ustadz dulu sebelum hijrah ya, tapi setelah hijrah ini saya bawaannya mau mati aja. Ini nggak benar. Ini bukan mindset yang benar. Bahwa engkau masuk surga dengan harta. Ya. Mana contohnya? Bahwa masuk surga dengan harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat dalam surga. Sekarang saya tanya, yang bisa bangun masjid itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kalau gitu kalau mau booking tempat di surga, bangun masjid. Loh, saya nggak bisa gimana nih Pak Ustadz? Ya nggak punya tempat lah. Baca hadisnya baik-baik. Wah, kalau begitu surganya untuk orang kaya saja. Yang miskin jangan sesak napas dulu. Allah Maha Adil. Man shalla isnatai asyrata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil laili wal laila, fil yaumi wal laila. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Salatnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 12 rakaat. Bagusnya orang kaya Islam, bangun masjid sekali, solat sunatnya 12 rakaat, dapat 2 tempat. Yang lebih parah, masjid nggak pernah bangun, ke masjid nggak pernah, solat sunat pun nggak. Kau mau masuk surga booking tempat pakai apa? Maulid rajin, solawat rajin, nasyid ikut sampai jam 2 malam. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Sholat subuh jam 8. Salahkah nasyid? Nasyidnya nggak salah, tapi settingan kepala perlu diluruskan. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Jadi kalau mau ingin dekat-dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti menyantuni anak yatim. Sekarang yang bisa nyantuni anak yatim itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Ustadz, kalau semua orang seperti ini dengan Nabi, sementara umat Nabi Muhammad miliaran nanti di padang mahsyar, lalu gimana yang paling dekat dengan Nabi? Mudah saja logikanya. Yang paling tinggi harta sedekahnya, itulah yang paling dekat dengan Nabi. Sama seperti nonton bola. Kalau tiketnya VVIP, duduk di dekat lapangan, jangankan bola, bulu kaki pemain bola kelihatan. VVIP. Tapi kalau yang tiket ekonomi, bola di sana, dia di sana. Nontonnya lewat layar tancap. Kadang-kadang bola bulat, kadang-kadang oval. Pas mau gol angin kencang, terbang sama layarnya sekalian. Berpikir. Jadi siapa yang paling dekat dengan Nabi? Orang kaya. Yang punya istana di surga, orang kaya. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, orang kaya. Lalu di antara kita semua ini, yang paling baik ini siapa? Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat otaknya. Oleh sebab itu mesti berpikir ke depan. Buya Muhammad Nasir, awal hidupnya politik Partai Masyumi, di akhir hayatnya tetap membangun ekonomi umat. Muncullah YARSI, Yayasan Rumah Sakit Islam. Kenapa rumah sakit? Karena dia lihat umat Islam susah, masuk ke rumah sakit tetangga sebelah, di akhir hayat rusak keimanan, akidah, maka dia bangun ekonomi umat. Muncul ucapan Muhammad Nasir. Apa kata beliau? Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik
habisi. Ucapannya masih relevan sampai sekarang. Islam ritual, biarkan. Tanah lapang penuh sholawatan maulid Nabi, biarkan aja, biarkan, nggak apa-apa, bukan jadi ancaman. Tapi kalau sudah mulai memperhatikan aspek ekonomi, awasi, jangan sampai ekonominya bangkit. Nanti kalau ada saudara-saudara yang menekuni bidang ini, ekonomi umat bangkit, tiba-tiba diawasi, tiba-tiba dicekal, tiba-tiba dirintangi. Ingat pesan Buya Muhammad Nasir, karena itu memang sudah cerita lama. Ekonomi awasi, kalau sudah menyentuh politik, habisi. Makanya yang paling selamat kalau ceramah, jangan sentuh yang dua ini. Jangan bicara ekonomi, jangan bicara politik, kau akan selamat. Judul kajian kita siang ini adalah tentang mati. Judul kajian kita masalah siang ini adalah tentang sabar. Anakmu dilarikan orang, sabar. Istrimu dilarikan orang, sabar. Suamimu dilarikan orang, ngamuk. Oleh sebab itu maka banyak yang tidak mau cerita masalah ekonomi, tidak banyak yang bercerita masalah politik. Saya termasuk yang tidak diberitahu judul kajian siang ini. Jadi saya sebenarnya ini terjebak ini. Terjebak dalam inspirasi. Mudah-mudahan jebakan ini jebakan yang menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Ketika nanti bangkit ekonomi umat melalui program ini, dan ini menjadi inspiration. Ini dari bahasa Inggris ini diambil, cuman dibelokkan ke Arab menjadi inspirasi. Maka ini akan menjadi ide. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan orang lain yang terinspirasi. Ini direkam, diupload, ditonton orang. Anak-anak muda yang selama ini memahami Islam berarti mati, Islam berarti neraka, Islam berarti melarat, Islam berarti miskin. Setelah dia tonton, oh ternyata Islam itu kaya, ternyata Islam itu bisnis, ternyata Islam itu emas, ternyata Islam itu harus bangun masjid, ternyata Islam harus menyantuni anak yatim. Dia terinspirasi dengan video itu. Dan Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, mengalir pahalanya. Kenapa? Ketika anak-anak muda bertemu di ruangan ini 2038, 20 tahun akan datang, mereka bercerita, kami anak-anak muda Islam membangkitkan ekonomi umat karena kami terinspirasi melihat salah satu video Ustadz Somad yang kami tonton di YouTube, dan acara itu diawali oleh acara inspirasi. Takbir, Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya nampaknya sudah makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalaulah Islam mengajarkan miskin, syahadat bisa diucapkan oleh orang yang sudah makan.